Ya, di video kali ini gue baru ngeliat bahwa jadi begini, proses mualafnya dari seorang Ruben Onsu itu ternyata ada Andi Lesti di situ. Jadi Ruben Onsu itu baru aja mualaf di tahun ini, tahun 2025, dan dia nyaris pergi haji lewat jalur furoda. Tetapi karena ketetapan pemerintah yang tidak mengeluarkan furoda di tahun ini, bahkan mungkin beberapa tahun ke depan, jadi beliau ketunda kepergiannya ke menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ya bersabar aja untuk Ruben ya. Ya mudah-mudahan Allah manggil kembali di tahun yang akan datang kayak gitu. Di balik mualafnya Ruben Onsu, dia mengutarakan bahwa ada Andi Lesti yang di situ yang gimana dia itu sering untuk sharing-sharing ya dan mengenai pandangan Islam terhadap wanita kayak gitu. Jadi begini, mungkin di mata beberapa non-is ya bahwa jadi Islam itu agak diskriminatif terhadap wanita gitu. Padahal sebetulnya bukan perbedaan, tetapi ada uh, ketetapan yang bagaimana memang sesuai tempatnya, yang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia yang udah ditetapkan oleh Tuhan kayak gitu ya. Jadi sekilas kalau yang kurang paham akan konsep keilmuan ya itu diskriminatif. Tetapi kalau kita pahami lagi, oh iya, memang itu batas batas kemampuan manusia itu memang pas banget ya secara agama kan kayak gitu. Nah, Ruben Onsu itu sharing dengan Lesti bagaimana Islam memandang wanita dan sebenarnya Islam memandang wanita itu luar biasa menghormatinya. Kalau ada sebagian atau dari pendapat yang menyatakan bahkan tidak boleh ada yang menyentuh wanita selain mahramnya, ya sama kayak gini sih sebetulnya kalau nalarnya. Lu mau salaman dengan seorang raja misalkan gitu ya, dari rakyat biasa, ya pasti nggak akan mudah. Kenapa? Karena kita menghargainya. Nah itu, kalau pikirnya itu kayak gitu, kita menghargai, uh, kita jarang menyentuh atau ada pendapat yang bahkan tidak boleh menyentuh yang non mahram sekalipun yang lawan jenis, itu karena kita menghargai orang tersebut sampai segitunya. Memang sebagian ulama juga berpendapat ada yang membolehkan dalam ketetapan-ketetapan tertentu ya kayak gitu. Artinya memang Islam itu sangat menjaga marwah kaum wanita. Ya coba kita berpikir sejenak nih. Coba bandingkan Lesti misalkan dengan yang luar biasa lembutnya, berhijab iya gitu kan. Kita pasti melihatnya itu enak banget, good looking gitu kan ya. Dan kita bilang bahwa wah ini bahkan mungkin ya kalau sebelum dia menikah, ini idaman gue nih kan kayak gitu ya. Nah, bandingkan dengan jangankan yang bukan yang cewek yang macem-macem atau yang suka sensasi, yang nggak berkerudung aja gimana rasanya kan kayak gitu. Kalau secara nafsu ya enak-enak aja. Tapi kalau misalkan kita jujur dalam hati kita, ya gimana sih kalau kita melihat wanita yang nggak menutup auratnya kan kayak gitu ya. Nah lalu kemudian kita lihat disitulah kata hati berbicara kan kayak gitu. Nah disitu pula lah Ruben Onsu menyatakan atau menambah kekagumannya akan agama Islam itu sendiri. Memang dia punya Desirat Nasar yang jauh lebih dulu kenal, it's okay. Tapi kan beliau juga membutuhkan pembanding ya, pendapat lain. Dan dia dapatnya salah satunya adalah dari Dede Lesti, kan kayak gitu. Ya untuk hal agama sih memang Lesti itu bisa dikatakan cukup lah, cukup tahu ya, cukup tahu tentang agama ya. Dan gak aneh juga, memang rata-rata di beberapa daerah itu masih kental keagamaannya. Ada juga yang masih kental dengan nilai-nilai tradisionalnya. Dan kadang-kadang nilai tradisional dan nilai keagamaan itu susah dibedain. Apalagi ya. Ya ini salah satu yang mungkin bisa plusnya bisa minusnya dari Sunda lagi gitu kan ya. Bahwa memang nilai kesundaan itu amat-amat dekat sama syariat Islam, bahkan sulit dibedakan kalau orang-orang yang ngerti gitu kan ya. Ya, cuma di sisi lain juga minusnya adalah kalau yang pemikirannya tertutup itu seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya itu
nggak bisa menerima pemikiran yang lain, nggak bisa menerima pendapat yang berbeda, kayak gitu. Nah, ini memang kalau dari segi kulturnya Lesti itu memang ya cukup lah kalau untuk agama secara katakanlah orang awam ya kayak gitu. Dan tentu saja mungkin itu juga salah satu penguat Ruben Onsu untuk bisa masuk Islam ya. Ya memang hidayah itu pada hakikatnya memang dari Allah, dari Tuhan. Cuman sisi nampaknya, sisi yang dari lahiriahnya itu adalah salah satunya lewat Lesti gitu kan. Ya Lesti ini sedikit banyak memang merubah apa ya, merubah eh, sisi negatif dari dunia keartisan. Artinya ada satu harapan nih, oh orang seperti ini masih ada loh di dunia artisan. Orang seperti ini masih ada loh, masih kita bisa jadikan patokan loh dan segala macam. Nah itulah yang ter, ter yang tersimpan atau yang sisi lain dari Lesti itu sendiri ya, bahkan dari dunia keartisan itu sendiri. Jadi kehadiran Lesti ini memang banyak mengubah stigma atau pemikiran orang banyak, terutama orang awam terhadap dunia keartisan. Ya contohnya kan Lesti ini sikap rendah hatinya itu menurut Ivan Gunawan kan dari dulu sampai sekarang budget untuk baju ya segitu-gitu aja, nggak ada berubah-ubahnya. Tambah lagi dengan Ruben Onsu menyatakan ya Lesti itu apa adanya. Lesti itu apa adanya di TV dengan yang kenyata ya gitu-gitu aja karena gitu. Jadi nggak ada buatan-buatan, nggak ada setting-settingan. Nah ini kan sedikit banyak merubah persepsi bahwa ya ada loh orang kayak gini di dunia keartisan gitu. Bahkan nih ya kalau menurut gue pribadi adalah munculnya Leslar sebelum Lesti dan Bilar, bahkan dari sejak Lesti dan Bilar itu bertemu muncul langsung Leslar, itu adalah dampak yang secara tidak disadari ya dari Tuhan anugerah, dampak dari perilaku positif yang bisa dijadikan contoh untuk orang banyak dari Lesti kayak gitu. Nggak sedikit gitu dari sorry itu saya dari perekonomian yang naik dia lupa dari diri, tapi ini Lesti ini kan kalau gue lihat pribadi itu kan sampai saat ini masih istiqomah gitu kan ya. Dalam artian seperti yang Ruben Onsu katakan dulu sampai sekarang gitu-gitu aja kan kayak gitu. Jadi semoga memang ini bisa menjadi amal jariah dalam artian eh, ya apa yang ilmu yang diberikan oleh Lesti ini kepada Ruben Onsu sampai akhirnya nanti bisa menjadi yang sangat bermanfaat untuk kedepannya. Karena kan konsepnya pahala itu kan kalau misalnya gue nyebarin ilmu ke kalian nih ya, misalkan sama kalian, oh katamu gini tuh kayak gini, itu nyebar pahala gue itu terus menerus gitu, kayak gitu. Nah, begitu juga mudah-mudahan dari Lestinya bisa jadi amal jariah di masa mendatang dan pasti bisa seperti itu sih. Yaitu kebaikan yang tidak terhingga dan nggak terasa kayak gitu. Ya mungkin kita ketika saat berbicara ya mengalir aja, tapi ternyata dampaknya itu begitu kuat. Yaitu, apalagi dari seorang Lesti. Lesti itu kan ya simple, nggak macam-macam, tetapi apa yang dia bicarakan itu kadang suka jadi makna yang mendalam juga ya kayak gitu. Oke, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching.